Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majena. Guys, kali ini kita masih membahas tentang si Ahok ya guys ya, yang berapi-api di depan liputan 6 itu seakan sedikit memojokkan ya penguasa di zamannya. Udahlah, bilang aja Pak Jokowi ya gitu. Padahal itu kan dulu eranya Pak Jokowi, si Ahok itu diangkat sebagai komisaris utama bertujuan untuk membenahi yang ada dalam masalah perminyakan guys itu. Tapi kenapa sekarang baru koar-koar guys? Ya, jadi komisaris utama 2019 guys, sampai 2024 mengundurkan diri ya guys ya. Sekarang 2025 koar-koar. Banteng ya guys ya, yang memang ciri khas banteng kayak gitu guys ya, ciri khas kebo guys. Bukannya berterima kasih karena Presiden Pak Jokowi sudah mengangkat ente sebagai komisaris utama guys ya, itu kok malah bisa dibilang menyalahkan ya. Lucu kan guys ya. Nah, di sini kita akan mengingat kembali omongannya Pak Jokowi, ya guys ya. Ini Pak Ahok, tolong lihat ini ya. Udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin, ya udah, nggak ada impor gas lagi. Lah saya kerja apa Pak? Ya urusanmu, kamu udah lama menikmati ini. Impor minyak, sama. Lifting produksi minyak kita. Sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Enggak. Saya pelajari secara detail ini enggak. Enggak benar kita ini. After masih impor, pada CPO, crude palm oil itu bisa juga dipindah menjadi after. Ya, kok kita senang impor after? Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Nah, ini tuh, Hok, ini lihat. Ente dijadikan sebagai komisaris untuk membereskan semua ini. Tapi kenapa ngomong ataupun gonggongnya sekarang ya guys? Kamu diangkatnya dulu ya, terus kamu berhenti gara-gara dukung Ganjar. Sekarang baru koar-koar. Malah yang aneh lagi, malah membalikkan ataupun memusuhi orang yang menugasi kamu. Sebenarnya ente paham nggak sih kerja sebagai ataupun tugas sebagai komisaris utama? Apa itu komisaris? Secara sederhana, seorang komisaris adalah figur yang memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya suatu perusahaan. Mereka ditunjuk untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab seorang komisaris sangatlah penting untuk menjaga integritas dan kesehatan perusahaan. Komisaris bertanggung jawab mengawasi jalannya strategi bisnis dan memastikan perusahaan bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan. Mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi perusahaan, serta memberikan saran untuk mengelola dan mengurangi risiko tersebut.
berperan dalam memastikan perusahaan menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis. Pemilihan dan evaluasi manajemen perusahaan juga masuk dalam tugas komisaris. Jadi kenapa begitu kasus di Pertamina terbongkar? Ahok baru teriak-teriak. Dia bilang katanya diancam-ancam. Kalau berani mati demi kebenaran, kenapa baru ngomong sekarang? Ngomong soal pengen mati tenang karena tidak merasa bersalah dan mengklaim siap membongkar semuanya. Kalau mau bongkar kan harusnya saat Ahok duduk sebagai komisaris, bukan setelah kasusnya terungkap. Kenapa kok? Mau cuci tangan? Dan tidak mau ikut bertanggung jawab? Seolah-olah dari dulu kamu sudah tahu banyak yang tidak beres. Kalau tahu ya bongkar dong, katanya pemberani. Atau jangan-jangan waktu mundur. Sebenarnya cari selamat dan alibi. Karena takut terseret kasus macam ini, biar dibilang heroik ikut anti Jokowi dan masuk PDIP. Kenapa sih kok? Kenapa kamu? Kenapa kok? Jangan bilang pengen jadi presiden. Jangan bilang pengen jadi Power Rangers ya guys ya. Soalnya apa? Bisa jadi yang saya barusan keceplosan masalah pengen jadi presiden itu bisa saja terjadi guys. Karena ini adalah awal mula dari utak-utaknya dalang Partai Kebo ya guys. Wis paham. Hai kau-kau, jam terbang saya dalam bidang undang-undang PT sudah hampir 40 tahun. Seorang komisaris utama berwenang mendiskors direksi. Mendiskors direksi untuk sementara, baru kemudian dibawa ke RUPS. Seorang komisaris berhak melakukan pemeriksaan apabila ada pelanggaran apapun. Apalagi kalau ada indikasi pelanggaran mega permainan campur-campur bensin di Pertamina. Tapi apa yang terjadi? Ahok itu adalah ketua Dewan Komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun, baik ke DPR maupun manapun. Gak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Saya mengutuk korupsi tersebut. Tapi kalau ada orang seolah-olah kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu. Termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Tuh Hok, tuh malah ditantang ente sama Hotman Paris. Selamat malam. Pesan ini terkhusus kepada Ko Ahok, Basuki Cahayapurnama, yang dulu saya sangat membanggakan dan sangat benar-benar memuji ya sikap dan mantapnya seorang Ko Ahok. Tapi setelah munculnya ini persoalan Pertamina ini, baru Anda muncul kembali dengan ini apa? Semangat menggebu-gebu. Ya, ada beberapa pesan buat Ko Ahok.
Satu, Anda itu bukan macan sejati, tapi macan ompong. Ya, karena saya lihat, saya tonton semua video tentang Anda. Baru-baru muncul sekarang. Anda itu sangat luar biasa dan mengetahui semua data itu. Dan Anda bilang siap dipanggil DPR. Selama belum dipanggil ini dan tidak muncul persoalan Pertamina, ketika Anda saat itu bisa memunculkan itu segera, mungkin negara ini tidak rugi terlalu besar. Ya, artinya begini kok Ahok, ya. Kalau Anda tidak ingin mencari nama, mencari popularitas dalam hal pengungkapan, ya, kerugian negara yang begitu besar Anda ketahui, harusnya Anda itu memberikan data itu segera setelah waktu Presiden Prabowo dan Gibran itu dilantik. Ya. Jadi Anda tidak perlu menyimpan-nyimpan data itu. Ya. Tapi Anda bilang akan mengeluarkan data itu dengan sidang terbuka ketika dipanggil oleh DPR. Kan begitu. Ini saya heran lihat Anda. Ya, Anda komisaris utama, Anda bilang Anda tidak punya kekuatan. Saya jujur aja tidak paham kinerja atau poksi daripada komisaris utama, direktur utama ya. Tapi yang pasti, Anda mengetahui itu sudah sejak lama. Tapi Anda tidak mau membongkar. Artinya ada dua. Anda ingin cari popularitas atau Anda tidak percaya kepada pemerintahan yang sekarang. Ya. Jadi sudah ayo ocehanmu itu ya. Kalau kau ingin negara ini bagus, sudah. Serahkan ke pemerintah data-data itu. Serahkan ke Presiden Prabowo sekalian ya. Biar lebih mantap. Ya. Tapi kalau Presiden Prabowo tidak menyelesaikan data yang Anda berikan, ya mungkin kita bisa blow up. Ya. Anda mungkin bisa langsung ungkap semua. Kenapa harus melalui sidang terbuka ya dengan DPR? Anda menunggu dipanggil DPR, berani DPR manggil saya. Anda itu sangat luar biasa di masa lalu, semua memuji dan mengeluh-elukan Anda. Oke lah ya, terlalu banyak bacotmu Ahok ya, terlalu banyak bacotmu. Memang Ahok ini suaranya keras tapi nggak punya gigi, memang macan ompong. Kukunya juga sudah nggak ada. Jadi gini, kalau kok Ahok dengar penjelasan saya, Ahok itu ente sudah memilih jalan yang enak bersama nenek-nenek tua Megawati, ya, ketimbang Anda memilih jalan Bapak Jokowi yang penuh perjuangan dan batu-batu terjal. Tetapi Pak Jokowi mencapai kemuliaan, Anda mencapai keterpurukan. Saya tidak tahu kenapa Anda lebih memilih Megawati ketimbang Pak Jokowi. Ya, kita sempat bermain golf 2 kali, mungkin Anda lupa tapi saya ingat sikap Anda, perilaku, cara Anda berbicara. Saya bisa katakan satu hal, Anda memang tidak pernah berubah. Anda memang sombong. Ketika kita bermain golf, Anda berkata apa? Ya, jabatan Anda waktu itu masih Presiden Komisaris Pertamina. Dan Anda bilang, si ibu panggil saya nih, mungkin Pilkada Jakarta. Anda katakan gitu. Saya hanya tersenyum mendengar itu, dan saya berpikir ini orang memang ambisinya ke pilkada, ya. Jadi kalau terkait dengan masalah yang muncul tentang korupsi dan tindakan pidana di holding Pertamina dengan anak perusahaannya, saya bisa pastikan Anda salah. Anda katakan bahwa Pak Ahok ngomong begini, kalau saya jadi dirut, saya kan nggak diangkat jadi dirut. Kalau saya jadi dirut, saya pecat.
Ane itu juga punya jabatan komisaris di perusahaan. Ya, saya bisa panggil direktur utama datang dan minta pertanggungjawabannya. Kalau perlu diberhentikan sebentar. Tuh, itu ya, Mbok ente lupa atau memang benar-benar tidak tahu apa tugas dari komisaris utama ya guys. Tuh dijelasin apa fungsi dan tugas dari komisaris utama. Ya, memang tidak bisa memecat guys, tapi bisa memberhentikan sementara. Dan jika memang ente punya data, kenapa nggak langsung disetorkan? Nah, malah kita punya pemikiran jangan-jangan ente ikut terlibat. Ya, dan dia bisa memperbaiki nama baiknya. Sementara RUPS memberhentikan dia. Itu kuasa direktur komisaris utama. Sebenarnya betapa mudahnya sebagai komisaris utama. Anda tinggal undang menteri dengan Pak Jokowi pada waktu itu. Ya, mungkin Anda ngadep ke Pak Jokowi, laporkan ini ada perbuatan-perbuatan seperti ini, bagaimana? Tolong segera ditindaklanjuti. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak lakukan itu? Hari ini Anda berkoar-koar, saya pecat dia. Ya, saya bongkar semua. Itu mah sudah usang. Kita juga tahu itu gaya orang PDIP memang begitu. Bacot dulu gede. Ya, kumahan kewae nantinya. Sudahlah Pak Ahok, Anda memang macan ompong, tidak punya kekuatan. Kenapa? Anda udah salah gaul. Bergaulnya sama nenek-nenek tua. Partai yang sudah kedodoran mau memperbaiki citranya. Jadi, kalau pada saat ini sebentar Anda dipanggil, ya, dimintai keterangannya sebagai saksi, ya, dengan Kejaksaan Agung, Anda datang. Tapi kalau Anda dibilang Anda tidak salah, menurut saya Anda salah. Sebagai komisaris, pada waktu itu Anda sedang berkuasa jadi komisaris utama. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu ada masalah di Pertamina dengan anak-anak perusahaannya? Pertanyaan saya, apakah Anda bekerja dengan sungguh-sungguh? Atau cuma buang waktu main golf saja? Santai-santai. Apakah Anda sudah melakukan the best effort you can do? No way. Tuh kan guys, tuh. Ya semua orang pasti mempertanyakan, kenapa baru sekarang kan guys ya. Aduh, ya memang sih guys ya, dari pernyataan si Ahok kemarin ya perlu diapresiasi setinggi mungkin guys. Karena kemarin itu bilang katanya saya siap dipanggil ke Kejaksaan Agung ataupun DPR guys. Itu ya memang keren guys itu ya. Tapi ya besar kemungkinan yang akan ditanyakan ya seputar itu guys. Dah, ente dari dulu ngapain gitu. Terus lagi, ente tahu nggak fungsi dan tugas dari komisaris utama? Itu sudah tidak akan jauh dari pertanyaan seperti itu guys. Jadi nggak usah lah menyalahkan si A, si B gitu. Apalagi secara tidak langsung ya bisa dibilang ini kayak sedikit menyalahkan Pak Jokowi ya guys ya. Padahal dulu Pak Jokowi mengangkat si Ahok ya guys ya, itu bertujuan untuk memberantas ataupun membenahi semua korup-korup yang ada di dalam Pertamina itu guys. Nah, tapi kenapa koar-koarnya sekarang? Kan kalau dipikir secara logika ya guys ya, Anda bisa kerja atau enggak? Aduh, gimana menurut kalian guys ya? Ini lagi rame guys terkait Ahok ini. Bahkan semua ya konten kreator membahas tentang ini. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.